Film menceritakan seorang dosen musik yang dijebak oleh ayahnya sendiri menjadi teroris. Tak hanya itu, si teroris juga menghabisi ayah, ibu, dan seluruh keluarganya. Apakah si dosen mampu melawan si teroris? Film berjudul Ruslan rilis tahun 2024. Gak perlu berlama-lama besti, langsung aja kita ke alur cerita film India, Ruslan di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di malam hari, seorang bocah bernama Ruslan meminta ayahnya untuk mendengarkan lagu ciptaan barunya. Namun ayah Ruslan menghiraukannya dan meminta Ruslan segera tidur. Ayahnya bernama Rashid Sy. Pada saat itu Rashid kedatangan tamu di rumah mereka yang membawa tas berisi bahan peledak. Anak buah Rashid mencek si tamu terlebih dahulu apakah ia datang menggunakan senjata atau tidak. Lalu Rashid mengizinkan si tamu masuk ke dalam rumahnya. Setelah si tamu berbalik, tiba-tiba listrik mati dan terjadilah pertarungan di rumah itu. Polisi dan RAW datang menghentikan ayah Ruslan yang memiliki rencana meledakkan sekolah. Sementara Ruslan melihat rumahnya telah banyak orang bertumbangan. Pada saat tembakan itu, ternyata tabung gas di dapur lepas dan terjadilah ledakan. Ayah dan ibu Ruslan habis. Sementara Ruslan selamat. Ternyata tamu tadi adalah seorang polisi bernama Samar Sy. Ruslan kini hidup sebatang kara dan tidak ada yang menjenguknya selama tinggal di panti asuhan pemerintah. Karena ayah Ruslan adalah teroris dan bagaimana bisa saudara teroris datang menjenguk Ruslan. Sementara polisi Samar Sy tidak memiliki anak dari pernikahannya. Ia juga kasihan melihat Ruslan hidup sebatang kara. Samar pun mengadopsi Ruslan sebagai anaknya. Scene berlanjut beberapa tahun kemudian. Ada pertemuan perdagangan senjata dari Pakistan di bar Istanbul. Pedagang ini bernama Rahil dan Ujan. Di dalam pertemuan itu, Ujan menyakiti seorang gadis. Diperlihatkan Ruslan mengantarkan minuman ke si pedagang senjata. Saat itu, Ruslan tidak tega melihat si gadis disiksa oleh Ujan. Ruslan pun langsung menembak Ujan. Terjadilah pertarungan di dalam bar. Ruslan menghajar musuhnya bertubi-tubi hingga terjadilah Setelah itu, Ruslan mengejar Rahil yang melarikan diri. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bermotor mengejar Rahil juga. Si wanita menembaki anak buah Rahil, namun Rahil ternyata berhasil selamat. Kemudian Ruslan menjumpai bosnya, yaitu petinggi RAW India bernama Mantra.
Mantra sangat kecewa pada Ruslan karena Ruslan telah menggagalkan semua rencana Mantra. Ruslan ditugaskan sebagai agen hanya untuk mendengar semua pembicaraan penjual senjata itu, bukan menjadi superhero menyelamatkan si gadis. ऐसी हजारों बच्चियां रोस्ट वांटेड टेररिस्ट के साथ एक ऐसा टेररिस्ट जिसे Si penjual senjata adalah anggota teroris dan ialah yang tahu di mana markas mereka berada dan kemana dikirimkan senjata itu. Mantra pun kecewa karena mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari misi Ruslan. Ruslan pun menanyakan Mantra apakah institusi mereka masih percaya dengannya. Mantra mengatakan bahwa Ruslan belum siap bergabung dengan sistem mereka. Lalu Mantra mengusir Ruslan dari ruangannya. You may leave. हम engage नहीं कर like a ghost and you burnt him. Beberapa saat kemudian, Mantra kembali menemui Ruslan yang merenungi kesalahannya. Mantra mengatakan bahwa ia membawa Ruslan menjadi agen karena percaya pada Ruslan, walaupun status Ruslan bukanlah agen resmi RAW India, melainkan hanya seekor merpati putih milik Mantra. उस रात वाले उस छोटे पर्सनल चीजों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि वहां Mantra kembali memberikan tugas baru kepada Ruslan untuk menjadi dosen musik di salah satu perguruan tinggi. Seperti profesi Ruslan selama ini. Mantra meminta Ruslan seolah memberontak dengan negara dan bergabung dengan mahasiswa radikal di kampus untuk mencari tahu semua informasi di sana. Ruslan pun menerima tugas dari Mantra dan ia meminta Mantra merahasiakan pekerjaan Ruslan dari kedua orang tuanya. अच्छा एक्टर बनना भी जरूरी है लिकलाइज किया जा रहा है देश के खिलाफ तुम उनकी यूज कर सकती हो Scene berlanjut 3 bulan kemudian. Orang tua Ruslan menjodohkannya dengan gadis yang bekerja sebagai influencer di media sosial. Mereka pun saling mengenal satu sama lain. सेल्फी पोस्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट फोटोज वर्कआउट वीडियो पार्टी Me too. Lalu orang tua si gadis menanyakan Ruslan di mana orang tua kandungnya Ruslan dan apa pekerjaannya. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba suasana menjadi tegang dan hening. Ruslan pun menjawab dengan kecewa bahwa orang tua kandungnya sudah tiada dan orang tua kandungnya bekerja sebagai teroris. Mendengar jawaban Ruslan, orang tua si gadis terkejut dan perjodohan Ruslan gagal. Ruslan merenung di kamarnya dan ia mengingat masa kecilnya yang selalu dibuli teman-temannya dan mengatakan bahwa Ruslan adalah teroris. Tiba-tiba datanglah ayah Ruslan dan memeluknya. Orang tua Ruslan menghiburnya dan meminta Ruslan melupakan pertemuan tadi. Ruslan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia sangat bahagia dan bangga memiliki ayah dan ibu di dalam dunianya. Kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya cukup untuk kebahagiaan Ruslan. Ruslan telah menganggap orang tuanya ini seperti orang tua kandungnya. उनका सबसे ज्यादा होनहार बच्चा है बातें कर रही हूँ माँ याद है बचपन में आप लोग Scene berganti, Ruslan kembali mengajar sebagai dosen di kampus. Ruslan meminta mahasiswanya lebih fokus untuk memenangkan festival musik terbesar di India yang akan segera berlangsung. कौन स्टार्ट करेगा सर मैं जाऊं म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है
इस बार हमको 100%। Pada saat latihan musik, Ruslan melihat salah satu mahasiswanya bernama Ramya menghayal saja. सब ठीक? Lalu Ruslan menanyakan apa yang terjadi dengan mahasiswanya itu. Ramyam pun menjawab bahwa ia stres memikirkan negaranya yang tidak beres dan tidak memihak kepada mahasiswa. Dan hari ini mereka akan rapat untuk menentang pemerintah. Lalu Ruslan mengatakan bahwa ia setuju dengan perkataan Ramyam. Ramyam pun mengajak Ruslan bergabung dengan geng mereka yang akan terjadi rapat hari ini. ग्रुप की मीटिंग पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है। Lalu Ramyan membawa Ruslan dan Tabla ke rapat mereka. Di situ ada pemimpin orasi mahasiswa yang mengatakan mereka akan menentang pemerintah untuk menurunkan inflasi dan pengangguran. Jika itu tidak berhasil, maka mereka akan mencabut sistem dan sumber daya asing di negara mereka. Dalam pertemuan itu, Ruslan meminta Tabla untuk merekam percakapan dan mencari informasi tentang si pemimpin orasi ini. Scene berlanjut acara festival musik terbesar di India. Ruslan dan mahasiswanya menjadi salah satu peserta acara itu. Dalam festival ini, Ruslan mempersembahkan lagu ciptaannya diiringi musik dari anak didiknya. Dalam acara festival ini, Ruslan jatuh hati kepada seorang gadis bernama Simran. Saat peserta lain manggung, tiba-tiba terjadi ledakan. Ruslan melihat 3 orang bertopi mencurigakan membawa tas. Lalu Ruslan mengikuti orang-orang itu. Ternyata ada seseorang mengikuti Ruslan dari belakang dan dia menghajar Ruslan bertubi-tubi. Ruslan tidak menunjukkan kekuatannya karena saat ini ia berprofesi sebagai dosen musik. Ruslan meminta ia dilepaskan. Lalu si teroris ingin menembak Ruslan, namun tiba-tiba mobil mainan memasuki ruangan itu. Lalu si anak mengambil mobilnya. Namun si teroris malah mengarahkan senjatanya kepada si anak. Ruslan mengingat perkataan Simran bahwa tugas Ruslan hanya sebagai agen untuk mengumpulkan informasi tentang teroris, bukan bertindak dan melawan mereka. Jika sesuatu terjadi kepada Ruslan, sistem RAW tidak akan bertanggung jawab karena Ruslan bukan bagian RAW. Namun Ruslan mengingat lagi masa kecilnya yang ayahnya dihabisi oleh teroris. Seketika, Ruslan langsung melakukan perlawanan demi menyelamatkan si anak. Ruslan melawan para teroris itu hingga banyak musuh bertumbangan dan terjadilah kemudian si teroris menembak 3 mahasiswa yang jadi pengikutnya tadi. Lalu si teroris pergi membawa tasnya. Setelah itu, Ruslan menemui Mantra dan memberikan laporan apa yang baru saja terjadi. Ruslan menunjukkan bahwa salah satu si teroris adalah orang Cina yang bernama Li. Mantra pun mengatakan bahwa itu adalah Li, anak buah dari Jenderal Wu. Jenderal Wu adalah pensiunan jenderal Cina yang kini menjadi pengusaha sukses. Namun banyak kejahatan di balik bisnis Jenderal Wu dan dia kini menjadi salah satu teroris.
इन सब चीजों में वक्त लगता है सो बी तुम सिर्फ एक एसेट हो रुस्लान एनीथिंग एल्स और कुछ मिला Setelah itu, Ruslan menyelidiki data-data HP milik si teroris yang ia dapatkan saat pertarungan tadi. Ruslan melihat di video tarian wanita itu ada kode, dan kode ini ternyata alamat hotel. Artinya target mereka selanjutnya adalah alamat hotel itu. Lalu si teroris bernama Kasdim menelpon Ruslan dan memperingatkan Ruslan jangan terlalu jauh ikut campur. Karena jika Ruslan membongkar identitas mereka, negara India pun tidak akan pernah menganggap Ruslan sebagai pahlawan. अल्लाह के बाद देश आता है और वैसे ही हमारी सोच भी इस पार और उस पार की. Tiba-tiba berdatanganlah anak buah teroris untuk mengambil data HP si teroris yang kini ada di laptop Ruslan. Pertarungan pun terjadi. Ruslan menghajar banyak musuh dan musuh banyak bertumbangan. Hingga terjadilah saat Ruslan mau keluar gedung, ia melihat seorang gadis bertarung melawan musuh yang sama dengan Ruslan. Ternyata gadis ini adalah Sumantri. Sumantri adalah agen RAW anak buah dari Mantra. Sumantri pun menghabisi semua musuhnya. Setelah itu Mantra menemui Ruslan dan Sumantri. Mantra sangat marah kepada Ruslan karena Ruslan menutupi informasi kode yang ia dapat dari video itu. Akibat ulah Ruslan, Mantra pun mengusir Ruslan dan memintanya berhenti menjadi agennya. Namun Ruslan mengatakan bahwa ia baru saja ditelepon oleh Kasdim. Kasdim adalah salah satu teroris. Speaking, I'm quite done with you, so you're out. Ma'am, it's Enough. आज किसी innocent आदमी की जान जा सकती थी. Yes, ma'am. Kemudian Mantra memikirkan 2 kali bahwa ia mengenal Ruslan dari kecil dan Ruslan adalah orang jujur dan cinta negaranya. Lalu Mantra memberikan kesempatan terakhir kepada Ruslan untuk misi di hotel. Mantra meminta Ruslan untuk mendengarkan Sumantri sebagai seniornya dalam setiap misi yang mereka kerjakan. Scene berlanjut. Di malam harinya, Ruslan dan Sumantri bertugas di hotel tempat bertemunya pengusaha berbagai negara yang berinvestasi di India. Ruslan dan Sumantri saling terhubung menggunakan earphone mereka. I think something is about to happen. I think you're right. Can't come back right now. वानी मैं किसी के orders नहीं लेता हूँ, समझी? Ruslan mendapat telepon dari si teroris yaitu si Kasdim. Kasdim mengatakan bahwa mereka ada di antara orang-orang yang hadir di hotel ini. Bisa saja mereka sebagai pengantar minum atau bahkan penari yang tidak Ruslan tahu. Lalu Ruslan memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang ada dalam pertemuan ini. Ternyata Ruslan melihat seorang pelayan minum membawa pisau untuk menyerang investor Amerika. Terjadilah pertarungan di acara itu. Okay. Kemudian Ruslan membawa si pengusaha ke tempat yang aman untuk menjauh dari serangan teroris. Ruslan pun masuk ke dapur hotel. Namun seorang pelayan menusuk investor. Lalu Ruslan mengejar musuh dan meminta Sumantri segera menyusul menyerang si pelayan dan juga memperhatikan si investor. Saat Sumantri menemui si investor,
ia melihat investor itu telah tiada karena ditembak. Datanglah Intel mengamankan Sumantri. Sumantri meminta Ruslan segera melarikan diri karena RAW mengejar Ruslan dan Ruslan dianggap sebagai teroris karena telah menghabisi nyawa si investor. Sementara Ruslan menangkap si pelayan, namun si pelayan tiba-tiba tergeletak dan mengeluarkan cairan dari mulutnya hingga tak bernyawa. Kemudian Ruslan berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba Intel mengepung Ruslan dan ayah Ruslan juga ikut memburu Ruslan. Ruslan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak bersalah dan tidak ada menghabisi si investor. डैड मैं समझा सकता हूँ Namun ayah Ruslan malah mengatakan, ayahmu teroris, maka anak juga seorang teroris. Mendengar perkataan ayahnya, Ruslan gak menyangka ayahnya begitu tega berkata seperti itu kepadanya. Dengan hati yang sangat hancur, Ruslan pun pasrah. Lalu tangan Ruslan diborgol. Namun tiba-tiba Ruslan melompat ke laut dan ayah Ruslan menembaknya. Scene berlanjut. Mantra menemui Ruslan dan Sumantri. Ruslan meminta Mantra membantunya mengejar musuh, yaitu Jenderal Wu. Jenderal Wu lah di balik serangan teroris ini. Jenderal Wu adalah mantan perwira Cina. Kini Jenderal Wu sudah pensiun dan ia bekerja sebagai pengusaha dan teroris. Pada saat itu Mantra menolak membantu Ruslan karena Mantra tidak ingin Ruslan mati saat menghadapi Jenderal Wu. Jika Ruslan mati, maka ia akan dianggap sebagai teroris selamanya. Namun Ruslan mengatakan bahwa ia telah dianggap negaranya sebagai teroris dan biarkan saja teroris ini menghabisi Jenderal Wu dari Cina. Sumantri juga mendukung Ruslan dan ia bersedia membantu menolong Ruslan dari misi ini dan lagian Sumantri juga sudah didepak dari RAW. Jadi Mantra bisa lepas tangan jika Sumantri dan Ruslan tertangkap basah. Mantra pun menerima permintaan Ruslan membantunya menangkap Jenderal Wu. But you know what? Scene berlanjut, Ruslan dan Sumantri kini sudah ada di Pakistan. Berkat bantuan Mantra, mereka pun mendapatkan senjata, paspor, dan sejumlah uang. अच्छी है मिशन के बाद के लिए बचा के रुस्लान मेरे डैडी गामी हो Ruslan dan Sumantri, mereka memikirkan lagi apa sebenarnya rencana Jenderal Wu dan apa sebenarnya isi di dalam tas yang dibawa oleh si teroris Lee saat serangan di kampus. Setelah Ruslan dan Sumantri mencek ulang video menari dari HP si teroris, ternyata mereka menemukan satu kode lagi, yaitu koordinat perusahaan gas terbesar di Mumbai. Artinya target Jenderal Wu selanjutnya yaitu serangan di perusahaan gas terbesar di India. में घुसने के लिए सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड से तुम कहना क्या चाहते हो काम करने गए थे राइट हाँ और वो कासिम के ही लोग थे Di malam harinya, Sumantri dan Ruslan ke hotel tempat penginapan Wu. Sebelumnya, Ruslan telah berhasil menghack sistem keamanan hotel sehingga ID card Ruslan dan Sumantri bisa dibaca oleh security hotel. Lalu Ruslan bertemu dengan Jenderal Wu. Ruslan mengatakan kepada Jenderal Wu bahwa ia tahu semua rencana Jenderal Wu dengan perusahaan gas di India.
Mendengar itu, Jenderal Wu langsung marah dan meminta anak buahnya menghajar Ruslan. Diperlihatkan, Ruslan telah dihajar bertubi-tubi oleh anak buah Jenderal Wu. Lalu Jenderal Wu mengatakan kepada Ruslan, "Berani sekali kamu mengganggu kerajaan bisnisku. Kamu saja belum lahir saat aku memulainya. Kamu tahu India akan aku hancurkan di tanganku. Aku telah mengirim bahan kimia yang bisa meledakkan seluruh India. Di mana tas yang dibawa oleh Lee adalah bahan kimia yang akan dimasukkan ke dalam koordinat pipa gas perusahaan terbesar di India. Pipa gas ini terhubung ke hotel, ke rumah sakit, sekolah, perusahaan, dan rumah-rumah kecil masyarakat. Ketika mereka menghidupkan kompornya, maka akan terjadi ledakan di sana di sini. Seluruh India akan meledak dan hancur." Lalu Jenderal Wu menusuk Ruslan. Kemudian Jenderal Wu meminta anak buahnya menghabisi Ruslan dan Jenderal Wu pergi dari tempat itu. Setelah semua musuh tumbang, Ruslan mengejar Jenderal Wu. Di tengah jalan, Sumantri datang menolong Ruslan melawan musuh mereka. Kemudian Ruslan melihat di dalam mobil itu Jenderal Wu ternyata sudah tidak ada lagi. उसे छोड़ो। Lalu Ruslan dan Sumantri menuju koordinat pipa gas seluruh India. Ruslan menelpon Mantra dan memberi laporan bahwa Jenderal Wu melakukan serangan besar-besaran kepada India dengan memasukkan bahan kimia berbahaya di koordinat pipa gas India yang bisa meledakkan seluruh India. Mendengar berita itu, Mantra langsung menuju kantor untuk memberikan laporan kepada Perdana Menteri India. Namun, seseorang telah menghabisi Mantra duluan sebelum Mantra melaporkan informasi itu kepada Perdana Menteri. Mantra is dead. Kemudian Ruslan menelpon ayahnya dan meminta ayahnya membantunya menghentikan kejahatan Jenderal Wu. Lalu Ruslan mengirimkan lokasi koordinat pipa gas India kepada ayahnya. Diperlihatkan perusahaan gas terbesar India telah diserang anak buah Jenderal Wu. Mereka menghabisi karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Si teroris juga membawa tas yang dipegang oleh Lee sewaktu serangan di kampus. Karena isi di dalam tas itu adalah laptop pengontrol sistem serangan si teroris. Kemudian si teroris memasukkan bahan kimia ke dalam koordinat pipa gas itu. Setelah itu, si teroris mengaktifkan sistem peledaknya yang kini sudah berjalan menuju ke 100%. Sampailah Ruslan dan Sumantri di lokasi. Sumantri sebagai sniper, sementara Ruslan secara langsung menghadapi musuhnya. Ruslan pun menghabisi musuhnya satu persatu hingga banyak musuh bertumbangan hingga terjadilah Ruslan dan Lee kembali bertemu. Lee terkejut karena Ruslan bisa tahu semua rencana mereka.
terjadilah pertarungan Lee dengan Ruslan. Dalam pertarungan itu, Lee mengatakan bahwa ia sangat menikmati momen menghabisi mantra. Mendengar hal itu, Ruslan pun sangat marah. Ruslan menggunakan kekuatan terbaiknya. Ia menghajar Lee bertubi-tubi hingga terjadilah Setelah Lee habis, Ruslan pun langsung mengambil tas pengontrol dari si teroris. Ruslan berusaha menstabilkan level gas di dalam pipa itu. Sementara si musuh terus menyerang Ruslan hingga Ruslan berhasil menstabilkan pipa gas itu. Tiba-tiba ayah Ruslan datang dan menembak si musuh. Ruslan sangat terharu, akhirnya ayahnya datang menolongnya. Ayahnya pun memeluk Ruslan yang sudah terluka dengan air mata dan berkata, "Jika kami memberitahu identitas kami kepadamu, Anda juga tidak akan pernah menjadi pahlawan." Seketika Ruslan teringat dengan perkataan si teroris yang sama persis saat Kasdim menelpon Ruslan. Ternyata teroris Kasdim itu adalah ayah Ruslan sendiri. Ayahnya langsung menembak Ruslan. Ruslan gak menyangka ayah angkatnya adalah seorang teroris. Dan orang yang menghabisi investor Amerika itu adalah ayah Ruslan untuk menjebak Ruslan sebagai teroris. Lalu ayahnya menghajar Ruslan dan meluapkan kemarahannya. Ternyata ayah Ruslan adalah orang Pakistan, di mana saat konflik Pakistan-India, tentara India menghabisi orang tua dan saudara ayah Ruslan saat dia masih kecil. Hingga Kasdim hidup sebatang kara. Kasdim dari kecil memiliki dendam yang sangat mendalam kepada negara India. Lalu Ruslan mengatakan kepada Kasdim, "Kamu adalah ayahku." Kasdim menjawabnya, "Aku memang ayahmu karena aku seorang ayah. Aku memberimu pelajaran saat kamu bertemu Jenderal Wu dan aku yang meminta Jenderal Wu agar tidak menghabisimu saat itu. Namun kamu malah memberontak dan jika aku mau, aku bisa saja menghabisimu saat kamu tidur. Bahkan tanganku masih bergetar memukulmu." Lalu Kasdim menghajar Ruslan lagi. Kasdim ingin mengaktifkan kembali bahan kimia yang di pipa gas itu. Namun Ruslan ingin menghentikan ayahnya. Kasdim pun langsung menembak kaki Ruslan. Kasdim mengatakan kepada Ruslan, "Aku tidak ingin kamu seperti ayahmu menggagalkan misiku lagi." Scene kembali ke masa lalu. Ternyata tamu yang datang ke rumah ayah Ruslan saat Ruslan kecil itu adalah Kasdim. Ayah kandung Ruslan atau Rashid menolak misi meledakkan sekolah karena menurut Rashid anak-anak tidak bersalah. Rashid tidak mau menghabisi orang yang tidak bersalah dan Rashid menolak misi yang diberikan oleh Kasdim. Namun karena Rashid menolak misi itu, Kasdim pun menjebak Rashid. Tiba-tiba lampu mati dan RAW berdatangan. Kasdim sebagai polisi, ia menyerang Rashid sebagai teroris dan Kasdim jugalah yang menghabisi ayah kandung Ruslan dalam serangan itu. Lalu Ruslan menanyakan Kasdim
apakah ibu angkatnya juga terlibat dalam serangan ini? Kasdim mengatakan tidak. Kasdim berkata bahwa ia harus menghabisi Ruslan dan ibu Ruslan agar rasa sakit mereka hilang. Dan biarlah Kasdim yang menanggung rasa bersalah itu. Kemudian Ruslan langsung berdiri dan menembak ayahnya sendiri. Ruslan sangat sedih karena ayahnya habis di tangannya sendiri. Ia tak menyangka ayah kandung dan ayah angkatnya adalah teroris. Dan film berakhir. Wah, film ini keren banget ya Besti. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Seragammu bukanlah identitasmu, tapi perbuatan dan nilai yang kamu miliki, itulah identitasmu sebenarnya. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Ruslan 2024. Gimana menurut Besti-Besti film Ruslan ini? Apakah setuju film ini keren banget atau biasa saja? Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.